Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Perselingkuhan sahabat beriman menjadi fenomena yang tengah hangat dibicarakan. Beberapa waktu lalu juga tengah viral seorang publik figur yang menjadi perbincangan karena kasus perselingkuhan, hingga pejabat-pejabat negara yang juga tersangkut kasus yang sama. Kesenangan yang sementara itu tanpa mereka tahu ternyata meninggalkan azab pedih nanti di akhirnya. Lantas benarkah semua itu sahabat beriman? Lalu apa azab bagi orang yang nekat selingkuh? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut masih nekat selingkuh, ini pedihnya azab di dunia dan akhirat kelak. Versi dari Magenta Islam. Bermain api di belakang pasangan sah tak diajarkan dalam agama manapun. Selingkuh tak hanya melukai hati pasangan, tetapi juga akan menimbulkan badai prahara pernikahan hingga murka Tuhan. Perselingkuhan kian marak terjadi sekarang ini. Bahkan beberapa waktu lalu sempat viral di semua media sosial publik figur yang tersandung kasus perselingkuhan. Hingga banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun sekali lagi sahabat beriman, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan tanpa berpikir bahwa azab pedih menunggu di depan. Lalu apa azab bagi para pelaku selingkuh? Apakah sangat pedih sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selingkuh musuh besar pernikahan. Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga kerap dikeluhkan pasangan suami istri, hingga muncul julukan perebut laki orang atau pelakor, yang sama halnya dengan perebut bini orang atau bebinor. Adanya pihak ketiga disinyalir menjadi biang masalah perselingkuhan. Sejatinya sahabat beriman, baik menurut norma sosial kemasyarakatan, hal ini tidaklah etis, termasuk bagi pemeluk setiap agama tentu melarangnya. Selingkuh adalah musuh besar dari sebuah ikatan perkawinan. Kini tak sedikit pemberitaan mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh para selebriti hingga para pejabat. Bukan berarti di kalangan masyarakat biasa perselingkuhan tak marak juga. Selingkuh merupakan tindakan tidak terpuji dan tercela dari segala segi dan aspek dalam kehidupan. Tak ada yang bisa diuntungkan dan ditolerir dari perbuatan zina satu ini. Bukan hanya dalam agama, tentu saja perbuatan ini mendapat kutukan, tetapi seluruh agama pun tidak mengindahkan perbuatan satu ini. Perbuatan selingkuh merupakan suatu tindakan menyimpang atau menyembunyikan sesuatu demi kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan sang pasangan. Hukum perselingkuh dalam Islam. Meskipun perzinahan tidak dilakukan secara fisik, perselingkuhan dan juga perzinahan juga bisa dilakukan secara hati. Dan seseorang yang tidak mengerti tentang cara menjaga kesehatan hati serta pandangan mata saat mudah terhanyut dalam hal tersebut. Khususnya jika sudah melibatkan fisik dalam perselingkuhan tersebut. Dan ini sudah jelas mengartikan jika itu adalah zina. Dalam agama Islam sahabat beriman, tindakan perselingkuhan sangat dilaknat dalam sebuah pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW juga bersabda lewat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan hal itu tidak bisa dihindari.
Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat. Sedangkan kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semuanya. Maka jagalah dirimu sahabat beriman, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang mampu menjaga pandangannya, tingkah lakunya, dan kemaluannya. Karena semua selalu berawal dari tata berakhir menuju hal yang salah dan menyimpang. Karena berselingkuh sama halnya dengan berbuat zina, maka jangan sekali-kali melakukannya. Siksa pedih yang akan kau dapatkan nantinya. Hukum mengganggu keluarga orang lain. Agama Islam memandang penting keharmonisan pasangan suami istri dalam membangun iklim rumah tangga yang kondusif bagi tercapainya tujuan rumah tangga itu sendiri, yakni kebahagiaan. Rasulullah SAW pun melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain sebagai sabdanya pada kutipan berikut ini. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut, Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang istri dari suaminya. Begitu pula sebaliknya. Seorang wanita yang berusaha menjauhkan suami dan istri sahnya, agama mengecam keras berbagai upaya realnya itu, hanya demi memuaskan keegoisan semata, hingga rela merusak hubungan rumah tangga orang lain. Masih beranikah melakukannya sahabat beriman? Selain itu, Rasulullah SAW dengan lugas melarang seorang perempuan yang bertindak sebagai pelakor untuk menuntut laki-laki menceraikan istri sahnya, apalagi dengan maksud supaya bisa menguasai apa yang telah menjadi hak istri selama ini. Berikut hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ia bersabda, janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas masihkah ada siksa pedih bagi para pelakunya? Azab bagi orang yang selingkuh. Selingkuh sahabat beriman sama halnya dengan zina. Maka ancaman bagi orang yang berselingkuh jelas sama dengan para pelaku zina. Siksa pedih itu benar-benar nyata dan hanya ada air mata penyesalan nantinya yang dirasa. Hukuman atau siksa neraka yang pertama bagi pelaku zina adalah mereka yang tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat datang. Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka azab yang pedih. Seorang yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah. Selain itu, sahabat beriman, seseorang yang melakukan zina selama hidup maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak nanti. Seperti yang diketahui jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga akan melipat gandakan azab untuk mereka pelaku zina dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada saat masih hidup. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apalagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia makan bersamamu. Lalu apalagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih atau maksudnya istri tetanggamu. Sungguh ngeri bukan sahabat beriman? Bayangkan saja, api neraka begitu panasnya, bahkan terkena batunya saja sudah mendidih isi kepala kita hingga semua keluar dari logika. Siapa yang mampu membayangkannya sahabat beriman? Lalu masihkah nekat melakukannya sekarang?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.